Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi solusi atau berbagi cara, terutama di tanaman cabai agar tetap subur, cepat berbunga dan berbuah lebat seperti ini. Ini hasil yang saya sudah coba dan saya sudah terapkan, keberhasilannya seperti ini. Tanaman cabai selalu sehat, tetap subur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Jadi solusi yang akan saya sampaikan sekarang ini dengan cara menggunakan pupuk khusus penyubur tanaman tetap subur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, coba dengan cara seperti ini yang akan saya sampaikan tapi yang saya sudah terapkan. Hasilnya seperti ini, cabai tetap subur, sehat, cepat berbunga dan berbuah lebat. Mari simak cara dan langkah-langkahnya, bahan apa saja yang saya akan gunakan. Agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, mohon disimak sampai selesai ya teman-teman. Cara dan langkah-langkahnya, bahan apa saja, berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama di sini saya akan menggunakan dari kotoran ayam ya teman-teman. Kotoran ayam yang saya akan gunakan untuk bahan yang pertama, dan akan saya kombinasikan dan akan saya tambahkan dengan beberapa bahan yang lain. Jadi dari kotoran ayam ini yang saya akan gunakan ini sekitar 1 ember ya teman-teman, 1 ember seperti ini, dan sudah tercampur dengan sekam padi dari kotoran ayamnya ya teman-teman, yang sudah tercampur dengan sekam padi yang saya akan gunakan. Jadi bagusnya dari kotoran ayam ini ya teman-teman untuk pembuahan, tapi akan saya olah agar lebih bagus lagi untuk merangsang pembungaan dan cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Saya akan olah dengan beberapa bahan yang lain. Nah, ini untuk bahan campurannya atau tambahannya saya akan menggunakan air kolam dari kotoran lele ya teman-teman, sekitar 10 liter yang saya akan gunakan untuk bahan campuran yang keduanya. Mohon disimak saja ya teman-teman, kita langsung saja ke cara atau langkah-langkahnya untuk meracik atau membuat pupuk untuk merangsang pembungaan dan cepat berbunga dan berbuah lebat. Ini hanya untuk cara atau tutorialnya ya teman-teman yang saya akan buat, yang akan saya sampaikan. Jadi 10 liter air kolam kotoran lele sama 1 ember dari kotoran ayam dan sudah tercampur sama sekam padi ya teman-teman, dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lain. Lalu setelah ini ya teman-teman, persiapkan ember besar agar mempermudah waktu mengolah atau mencampurkan, mengaplikasikan dengan beberapa bahan yang lain. Untuk langkah pertamanya ya teman-teman, masukkan saja dari kotoran ayamnya ke dalam ember besar seperti ini. Jadi pupuk yang saya akan sampaikan ini saya sudah terapkan ya teman-teman, saya sudah terapkan, terbukti keberhasilannya. Tapi yang saya sudah terapkan itu ke tanaman cabai ya teman-teman, yang saya sudah coba dan saya sudah terapkan, dan alhamdulillah membantu pembuahan dan pembungaannya itu tepat ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, tidak ada salahnya jika mencoba dengan cara ini. Lalu setelah ini ya teman-teman, kalau sudah selesai dari kotoran ayamnya dituangkan ke dalam ember, lalu untuk tahap berikutnya tuangkan saja dari kotoran lelenya ke dalam ember menjadi satu ya teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai kedua bahan dimasukkan ke dalam ember, diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pemupukan, cara pembuatan pupuk atau meracik pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Selain bisa diterapkan untuk pemupukan tanaman cabai ya teman-teman, ini bisa diterapkan ke beberapa media tanaman seperti tanaman sayur-sayuran, tanaman-tanaman yang lainnya seperti tanaman tambulapot ya teman-teman, bisa menggunakan pupuk yang saya akan sampaikan sekarang ini seperti petai, mangga, durian ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, coba saja dengan cara pupuk seperti ini ya teman-teman, semoga berhasil. Tapi yang saya sudah coba, yang sudah saya terapkan dengan pupuk ini ke tanaman cabai ya teman-teman, berhasil ya, cepat berbunga dan berbuah lebat. Lalu setelah ini kalau sudah selesai ya teman-teman, kedua bahan tercampur merata dimasukkan ke dalam ember seperti ini. Sekarang saya akan menambahkan untuk campuran bahan berikutnya. Ini saya akan menggunakan ya teman-teman, menggunakan untuk campurannya itu
pupuk NPK 1616 yang saya sudah cairkan, yang saya sudah fermentasi sekitar 1 bulan. Ini yang saya akan gunakan, tapi tidak untuk semuanya digunakan atau dicampurkan ya teman-teman, melainkan saya akan menggunakannya itu 1 liter untuk tambahan campurannya. Jadi 1 liter ini setara dengan 1 on pupuk NPK kering ya teman-teman. Kalau dicairkan itu bisa 1 liter ya teman-teman. Jadi 1 liter yang saya akan gunakan untuk campuran pupuk NPK nya ya teman-teman. Lalu setelah ini ya teman-teman, tinggal dimasukkan saja ke dalam ember yang sudah berisi campuran dari kohe ayam sama kotoran lele ya teman-teman. Kotoran lele yang saya sudah campurkan dengan kotoran ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi. Dan kalau sudah siap ya teman-teman, tinggal dicampurkan saja seperti ini, mudah. Dan kalau sudah selesai tercampur merata dari ketiga bahan ini, jangan lupa ya teman-teman diaduk terlebih dahulu seperti biasa agar lebih bagus lagi tercampur merata menjadi satu dari ketiga bahan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar saya lebih semangat menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman. Mohon dukungannya agar tidak ketinggalan dari notifikasi-notifikasi berikutnya ya teman-teman. Silakan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video berikutnya ya teman-teman. Dan untuk bahan campuran yang terakhir ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan ini garam krosok yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang terakhir ya teman-teman. Garam krosok yang saya akan gunakan, nah seperti ini ya teman-teman. Garam krosok itu agak sedikit besar, kasar ya teman-teman, kalau garam krosok yang asli ya teman-teman. Jadi dari garam krosok ini ya teman-teman, yang saya akan gunakan itu sekitar 4 sendok makan atau 5 sendok makan yang digunakan untuk campurannya ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk menopang kekuatan dari pupuk-pupuk yang saya sudah masukkan yang pertama ya teman-teman. Jadi 5 sendok saja atau 4 sendok saja yang digunakan untuk campurannya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari bahan-bahan sudah dimasukkan semua ya teman-teman, jangan lupa diaduk terlebih dahulu lagi seperti biasa agar tercampur merata ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah tercampur merata semua bahan ya teman-teman, jangan lupa caranya itu kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata, difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu atau 1 bulan ya teman-teman. Difermentasikan terlebih dahulu sekitar lamanya segitu, 2 minggu atau 1 bulan ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi ya teman-teman, tinggal dipupukkan saja ke tanaman yang mau dipupuk secukupnya ya teman-teman. Jika teman-teman masih ragu dengan takaran secukupnya, bisa menggunakan, jika tanamannya itu masih kecil, bisa menggunakan 1 gelas atau 250 ml ya teman-teman. Kalau yang besar bisa menggunakan 1 gayung ya teman-teman. Jadi cara fermentasinya itu ya teman-teman dengan menggunakan wadah yang tertutup seperti ini agar mempermudah waktu buka tutupnya atau mengontrolnya nanti. Menggunakan wadah tertutup seperti ini. Usahakan pemupukannya dengan rutin, seminggu sekali ya teman-teman pemupukannya, agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Jika sudah berbunga dan berbuah lebat, hentikan dengan pemupukan pupuk ini ya teman-teman, bisa menimbulkan kerontokan pada bunga dan buah ya teman-teman jika terus-menerus menggunakan pupuk ini kalau sudah bunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.